Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 8F kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang bab 5 Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika. Peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda atau Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Hasil rumusan dari Kerapatan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit. Berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculannya organisasi pemuda seperti berikut. Trikoro Dharma. Trikoro Dharma didirikan oleh Arsatiman Wiryo Sanjoyo DTK di Gedung Stovia, Jakarta pada tahun 1915. Trikoro Dharma merupakan cikal bakal Jong Java. Trikoro Dharma memiliki 3 visi mulia, yaitu sakti berarti kekuasaan dan kejelasan, budi berarti kebijaksanaan dan bakti berarti kasih sayang. Visi ini kemudian dikembangkan dalam 3 tujuan Trikoro Dharma sebagai berikut. A. Mempererat tali persaudaraan antara siswa-siswi putra pada sekolah menengah dan kejuruan. B. Menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. C. Membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Yang kedua, Jong Sumatranen Bond. Organisasi Kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Jong Sumateranen Bond didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada kongres ketiga, Jong Sumateranen Bond melontarkan pemikiran Mohyami, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Jong Sumateranen Bond melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Bung Hatta, Moyamin, dan Bahtiar Johan. Jong Ampun didirikan pada tahun 1918, lanjutan antara 1918 sampai 1919 berdiri Jong Minasa dan Jong Cilebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minasa adalah Samuel Tulangi. Organisasi pemuda lainnya yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia adalah Sekan Rukun 1919, Jong Betawi 1927, dan Jong Putak Pun 1925. Semua organisasi di atas nanti ini mendorong lahir Sumpah Pemuda pada tahun 1925. Berbagai organisasi pemudaan penyelenggara Kongres Pemuda 1 di Jakarta. Kongres Pemuda 1 telah mewujudkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres Pemuda 1 berhasil memasukkan dasar-dasar pemikiran bersama. Kekuatan itu menembus 2 hal berikut. Pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia, dan semua persatuan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Kongres Pemuda II diketahui oleh Sugondo Joyopuspito didampingi R.M. Djoko Marsaid sebagai wakilnya, sedangkan Muhammad Yamin dipilih sebagai sekretaris dan Amir Syarifuddin sebagai bendahara. Selain itu, panitia Kongres Pemuda II lainnya adalah Joha Muhammad Jaja, pembantu 1, R. Kaca Sungkana, pembantu 2, R. C.L. Senduk, pembantu 3, Johannes Leimena, pembantu 4, dan Rohani Sud, pembantu 5. Dalam Kongres Pemuda II yang diselenggarakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, hadir seorang komisaris polisi dan petinggi pemerintah kolonial Belanda. Maksud kehadiran mereka adalah untuk mengawasi pergerakan pemuda agar tidak membahayakan pemerintah kolonial. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928
tapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari pada para pemuda. Suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib, cita-cita, yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senasib, sepenanggunan sebagai satu bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal antar bangsa, bahasa Indonesia. Memaknai semangat perjuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, sejarah mencatat beberapa pejuang nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda. Para pahlawan tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Wage Rudolf Supratman. 2. Khairil Anwar. 3. Walter Wongsili. 4. I Gusti Ngurah Rai. Adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. 1. Cinta bangsa dan tanah air. 2. Persatuan. 3. Sikap rela berkorban. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa. 5. Dalam dapat menerima dan menghargai perbedaan. 6. Semangat persaudaraan. 7. Meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama.